Oke teman bicara, apa kabar hari ini? Dimanapun teman bicara berada, semoga senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, dan selalu produktif menjalani kehidupan sehari-hari. Senang sekali pada kesempatan kali ini, saya Risma Najwa Amanda Dan saya Rizka Amelia akan menemani teman bicara dari awal sampai akhir di episode yang ditunggu-tunggu oleh teman bicara semua. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe agar gak ketinggalan episode menarik lainnya. Iya teman bicara, hari ini kita akan membahas dampak kenaikan dolar dalam perekonomian Indonesia. Nah, dikutip dari Antara News Jambi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan penurunan nilai tukar rupiah mulai memberikan dampak kepada pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM yang berfokus pada bahan baku impor. Betul, informasi dari Akuntansi Box juga menyatakan bahwa saat nilai tukar rupiah melemah, dampaknya tidak hanya dirasakan di pasar keuangan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari serta operasional bisnis. Masyarakat dan para pelaku UMKM turut merasakan dampaknya. Kenaikan harga bahan baku, biaya distribusi, dan biaya operasional membuat banyak pelaku usaha harus menyesuaikan strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah ketidakpastian di ekonomi global. Nah, tanpa berlama-lama karena ini episode yang paling ditunggu-tunggu oleh teman bicara, hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang akan berbagi pengalaman juga aspirasinya. Nah, yang pertama ada Mbak Pratisya, silakan. Halo Mbak Pratisya. Dan juga ada Mas Rizky, silakan. Halo Mbak. Halo Mas Rizky. Halo Mbak Rizka, Mbak Risma. Yang pertama ada Mbak Pratisya, seorang pelaku UMKM yang akan berbagi cerita mengenai dampak kelemahan rupiah terhadap usaha yang dijalankannya. Selamat malam Mbak. Selamat malam Mbak Rizka, Mbak Risma. Malam. Dan juga ada Mas Rizky yang akan mewakili sudut pandang masyarakat mengenai dampak kenaikan dolar dalam kehidupan sehari-hari. Selamat malam Mas Rizky. Selamat malam Mbak Rizka. Apa kabar Mas Rizky dan Mbak Pratisya? Alhamdulillah baik. Semoga selalu diberikan kesehatan ya dan juga usahanya lancar di tengah kondisi seperti ini. Kita ke Mbak Pratisya dulu deh. Kalau kita lihat belakangan ini isu mengenai dolar dan pelemahan rupiah memang cukup jadi sering perbincangan banyak orang ya. Betul. Dan banyak juga pihak yang terdampak. Salah satunya para pelaku UMKM. Nah, berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan. Nah, sebagai seorang pelaku UMKM nih Mbak, apa sih dampak yang paling terasa dalam kenaikan dolar ini? Kalau dari saya sebagai pelaku UMKM, dampak yang paling terasa sih meningkatnya biaya operasional ya, seperti beberapa bahan baku menjadi lebih mahal akibat kenaikan nilai tukar dolar ini Mbak. Nah, berarti kenaikan nilai tukar dolar ini memang memberikan dampak yang cukup besar bagi UMKM ya? Ya, menurut saya kenaikan dolar ini cukup memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan dan pengelolaan usaha UMKM kita Mbak. Nah, berarti kenaikan nilai tukar dolar ini memang memberikan dampak yang cukup besar bagi UMKM ya? Iya, betul. Nah, teman bicara, tadi kan kita sudah mendengar dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM yaitu Mbak Pratisya sendiri. Sekarang saya ingin beralih ke Mas Rizky. Mas Rizky, apa sih perubahan yang dirasakan oleh masyarakat setelah kasus ini terjadi di Indonesia? Kalau dari sudut pandang saya sebagai masyarakat, perubahan yang paling terasa itu meningkatnya beberapa kebutuhan. Karena kenaikan harga ini, masyarakat yang pendapatannya tetap itu mungkin akan merasa terbebani. Oh iya, karena penghasilannya itu-itu aja tapi harga bahan baku semakin naik ya? Iya. Berarti pelemahan nilai tukar rupiah ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku UMKM ya, tetapi Iya, betul. sangat dirasakan oleh Oleh masyarakat. Oke. Nah, kalau menurut Mas Rizky sendiri nih, masyarakat seperti apa sih yang paling merasakan dampak dari kenaikan harga ini? Menurut saya, yang paling merasakan dampaknya itu adalah masyarakat yang pendapatannya rendah hingga menengah. Oh iya. Berarti dia sangat merasakan ya. Iya. Oke. Betul yang dikatakan oleh Mas Rizky, karena ada rakyat kecil lah yang paling banyak merasakan dampaknya Mbak. Iya, betul sekali. Saya juga setuju dengan pendapatnya Mbak Pratisya dan Mas Rizky. Sekarang saya ingin bertanya kembali ke Mbak Pratisya. Sejak kapan Mbak Pratisya mulai merasakan dampak dari kenaikan dolar ini di usaha yang sedang Mbak jalankan?
Saya mulai merasakan dampaknya ketika beberapa bahan baku mulai mengalami kenaikan sih Mbak. Oh iya. Jadi lebih mahal. Iya, berarti sekarang ini para pelaku UMKM dituntut untuk lebih cermat ya dan Betul. dan mengatur strategi baru ya. Iya. Oh. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa dampak kenaikan dolar tidak dirasakan secara merata, melainkan lebih besar dirasakannya oleh para pelaku UMKM maupun masyarakat dengan pendapatan rendah maupun menengah. Nah, Mas Rizky, di aspek kehidupan sehari-hari ini gimana sih dampak kenaikan dolar yang sering dirasakan oleh masyarakat ini? Mungkin yang paling dirasakan masyarakat adalah pada aspek kebutuhan sehari-hari dan pengeluaran keluarga. Berarti aspek ini memang cukup besar ya dampaknya dalam kehidupan sehari-hari juga. Ya, Berarti bahan baku gitu pada naik, sedangkan Iya. penghasilannya gitu-itu aja ya. Jadi itu yang paling dirasakan oleh masyarakat. betul. Oke. Oke teman bicara, sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan hidupkan loncengnya agar gak ketinggalan episode menarik selanjutnya. Oke teman bicara, terima kasih masih tetap menyaksikan podcast Ruang Bicara ini. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Mbak Pratisya. Mbak Pratisya, mengapa kondisi pelemahan nilai tukar rupiah ini sangat berpengaruh pada usaha yang sedang Mbak jalankan? Menurut saya kondisi pelemahan rupiah ini dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha UMKM kita sih Mbak, seperti biaya operasional lebih meningkat dan juga sehingga biaya bahan baku juga menjadi lebih tinggi. Oh, berarti para pelaku UMKM ini lagi pusing-pusingnya ya di situasi Iya. ini karena banyak banget bahan baku yang naik. Ya, tetapi harga jual juga harus tetap segitu sih Mbak. Oh, oke. Iya betul sekali teman bicara. Ya. Kalau menurut Mas Rizky sendiri nih, menurut informasi yang Mas ketahui, mengapa nilai tukar rupiah tuh bisa melemah terhadap US dollar? Dari yang saya ketahui, pelemahan rupiah itu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor internal maupun eksternal. Salah satunya adalah penguatan indeks US dollar terhadap pasar internasional. Oh, seperti itu. Teman bicara, tidak terasa kita sudah berada di akhir segmen. Sebelum kita mengakhiri episode kali ini, kami memiliki last question untuk Mbak Pratisya dan Mas Rizky tentunya. Untuk Mbak Pratisya dulu, bagaimana cara atau strategi yang Mbak lakukan di tengah kondisi seperti ini agar usaha UMKM Mbak tetap berlanjut? Oke, kalau soal itu saya lebih memfokuskan pengelolaan dari keuangan aja sih Mbak, melakukan efisiensi dan juga meningkatkan inovasi produk agar bisa tetap bersaing. Oh, bersaing di tengah banyaknya produk gitu ya. Iya. Oke. Agar pelanggan tetap kepada usaha Mbak Iya. ya. Oke, masuk. Nah, untuk Mas Rizky, gimana sih caranya agar masyarakat ini keuangannya tetap stabil di tengah kondisi seperti ini? Masyarakat bisa menghadapi dampak kenaikan dolar AS dengan lebih bijak mengelola keuangan, lalu dengan mengurangi membeli barang-barang yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan. Impulsif gitu dikurangin ya. Dan mungkin bisa menyiapkan dana darurat. Oh iya, berarti kita harus lebih aware dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Iya, betul. Oke, teman bicara, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Dari pembahasan yang kita sudah diskusikan, dapat kita ketahui dampak kenaikan dolar ini memang sangat memberikan dampak yang cukup luas bagi para pelaku UMKM dan masyarakat. Kami juga mengajak teman bicara untuk lebih bijak mengelola keuangan. Nah, kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Pratisya dan Mas Rizky yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi aspirasi dan juga pendapatnya kepada teman bicara. Dan terima kasih juga kepada teman bicara yang sudah menyaksikan episode ini sampai akhir. Saksikan episode selanjutnya yang pastinya tidak akan kalah menarik dari episode hari ini. Saya Risma Najwa Amanda. Saya Rizka Amelia. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam